Sebelum melakukan praktikum, seorang analis wajib menggunakan APD. Yang pertama, memakai jas laboratorium. Sesudah memakai jas laboratorium, selanjutnya menggunakan masker. Langkah selanjutnya, mencuci tangan sesuai dengan SOP. Mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan di laboratorium. Lalu, keringkan tangan menggunakan tisu kering yang sudah disediakan di laboratorium. Setelah itu, menggunakan handscoon. Jadi, alat pelindung diri sudah digunakan, maka siap untuk melakukan praktikum. Berikut ini pemeriksaan makroskopi cairan sendi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi sampel secara mata telanjang. Pemeriksaan ini meliputi pengamatan bau, warna, kejernihan, volume, dan viskositas. Volume cairan sendi diukur dengan melihat skala pada dinding tabung vakum. Didapatkan hasil 1 ml sampel. Berikut ini adalah tahapan identifikasi kejernihan dan warna sampel cairan sendi. Dapat dilihat warna kuning muda dan tingkat kejernihannya dapat dilihat dengan background berwarna hitam. Kemudian dilihat terdapat kekeruhan pada sampel cairan sendi. Pada pemeriksaan makroskopis terdapat uji viskositas. Uji viskositas ini untuk melihat berapa panjang benang atau lendir dalam suatu sampel. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan uji viskositas pada cairan sendi dengan cara memasukkan batang pengaduk ke dalam sampel uji, kemudian ditarik dan diamati berapa sentimeter benang yang terdapat pada sampel uji tersebut. Berikut ini prosedur pembuatan preparat sampel cairan sendi. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah mikropipet. Selanjutnya, bahan utama yang kita pakai adalah sampel cairan sendi. Berikutnya adalah yellow tip, objek glass, dan cover glass. Langkah pertama, menyiapkan objek glass. Di sini kita menggunakan mikropipet dengan volume 20 mikrolit. Selanjutnya, memasang yellow tip dan memipet sampel sebanyak 20 mikrolit. Kemudian taruh pada objek gelas. Dan tutup menggunakan cover glass. Hati-hati jangan sampai terdapat gelembung. Selanjutnya, preparat siap diamati di bawah mikroskop.
Setelah pembuatan preparat telah selesai, maka akan dilanjutkan pengamatan secara mikroskopis. Pengamatan ini menggunakan mikroskop pembesaran 10 kali dan 40 kali. Pada pemeriksaan mikroskopis telah ditemukan kristal mononatrium orat. Selain ditemukan mononatrium orat, ternyata pada preparat ini juga ditemukan kristal kolesterol. Pemeriksaan kimia cairan sendi salah satunya adalah pemeriksaan glukosa. Yuk, kita lakukan pemeriksaan glukosa. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan cairan sendi. Yang pertama ada mikropipet 500 mikro dan 5 mikro. Selanjutnya ada reagen glukosa dan standar. Berikutnya ada blue tip. Selanjutnya ada white tip. Berikutnya ada 3 tabung serologi, sampel cairan sendi, dan timer. Langkah pertama yaitu mengambil mikropipet yang berukuran 500 mikro dan memasang blue tip. Kemudian pipet reagen glukosa sebanyak 500 mikro. Dan masukkan pada tabung pertama sebagai belangko. Kemudian pipet lagi 500 mikro dan taruh pada tabung kedua sebagai standar. Pipet lagi reagen glukosa sebanyak 500 mikro dan masukkan pada tabung sampel. Setelah itu, buang blue tip yang telah digunakan pada pembuangan. Ambil pipet mikro yang berukuran 5 mikro dan pasangkan white tip. Kemudian ambil reagen standar dan pipet sebanyak 5 mikro. Kemudian masukkan pada tabung standar. Setelah itu dihomogenkan hingga benar-benar homogen. Kemudian buang white tip. Atur timer 10 menit. Ambil pipet mikro dan pasang white tip. Ambil sampel dan pipet sebanyak 5 mikro. Masukkan pada tabung sampel. Kemudian homogenkan. Dan atur timer 10 menit. Setelah selesai diinkubasi, maka diperiksa pada fotometer. Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka fotometer terlebih dahulu disetting pada tes glukosa cairan sendi nomor 25. Jika persiapan pemeriksaan menggunakan aquapites, maka ditekan yes. Kemudian, aquapites dihisap menggunakan selang aspirator. Jika sudah selesai, maka dibersihkan dengan tisu. Tekan continue. Jika menggunakan belangko, maka tekan yes. Hisap belangko menggunakan selang aspirator. Kemudian tekan continue. Apabila menggunakan standar, maka tekan yes. Kemudian hisap standar menggunakan selang aspirator. Jika sudah selesai, maka usap dengan tisu dan lanjutkan continue. Isi data pasien pada ref. Tekan continue.
Kemudian masukkan sampel, sebelumnya dihomogenkan terlebih dahulu. Hisap sampel dengan selang aspirator. Kemudian diusap dengan tisu. Maka hasil glukosa darah akan muncul pada layar.